Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Dan kita masih membahas bab yang ke-10, yaitu al-mubadarah ilal khairat, berlomba-lomba atau bersegera menuju kebaikan dan jangan ragu-ragu untuk melakukan kebaikan. Kita masuk pada hadis yang kelima. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fa ahjamal qaum faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhudhu bihaqqihi fa akhadhahu fa falaqa bihi hamamal musyrikin. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya pada saat perang Uhud, lantas berkata, siapa yang mau memakai pedang saya ini? Siapa yang mau mengambil pedang saya ini, memakai pedang saya ini untuk berperang? Fabasatu aydiyahum, maka para sahabat mengulurkan tangannya, mereka semua berebutan untuk mengambil pedang tersebut. Kullu insanin minhum yaqul, ya, tiap-tiap dari mereka mengatakan ana, saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala, kemudian beliau bersabda, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang mampu mengambil pedang saya ini, menggunakan pedang saya ini dengan haknya, sesuai dengan hak pedang saya ini. Fa ahjamal qaum, maka para sahabat pun menurunkan tangannya, yang tadinya mungkin mengacungkan tangan atau mengangkat tangan untuk mengambil pedang itu, mereka semua menurunkan tangan mereka. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, maka berkatalah sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu, ana akhudhuhu bihaqqihi, aku wahai Rasulullah yang akan mengambilnya dan akan menggunakannya dengan haknya. Fa akhadhahu fa falaqa bihi hamamal musyrikin. Sahabat Abu Dujanah pun mengambil pedang tersebut, kemudian dia menghantam kepala kaum musyrikin. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bagaimana para sahabat itu selalu berlomba-lomba untuk kebaikan. Ketika ada satu kebaikan, mereka berebut, mereka berlomba paling terdepan untuk menjalankan kebaikan tersebut. Di antara contoh kebaikan tersebut adalah menggunakan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Dan tentunya ini sebuah kemuliaan ketika ada yang menggunakan pedang Rasulullah untuk berjihad, ini kehormatan. Dan tentunya pedang Rasulullah mengandung keberkahan karena pedang milik Rasulullah.
Oleh karena itu, para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil pedang tersebut. Akan tetapi tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya memberikan kepada sahabat Abu Dujanah. Sahabat Abu Dujanah, beliau mengambil pedang tersebut, kemudian beliau berperang dengan sangat berani dan berperang sesuai dengan hak pedang tersebut. Hak pedang itu adalah gunakan pedang itu untuk berperang, tidak kabur dari medan perang, kemudian tidak membunuh kaum muslimin, tidak menyentuh kaum muslimin sama sekali. Tapi pedang itu untuk membunuh orang-orang musyrikin. Baik, dari hadis yang mulia ini tentunya bercerita tentang perang Uhud. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk semangat, untuk membakar semangat para sahabat untuk berperang. Karena memang dari segi jumlah pasukan kaum muslimin kalah dari segi jumlah. Begitupun dari segi persenjataan, lebih lengkap persenjataannya orang-orang Quraisy. Jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu hanya 700. Ya, sebetulnya 1000 pasukan, namun 300 diantaranya kembali ke kota Madinah. 300 yang itu merupakan orang-orang munafik, mereka tidak jadi ikut perang. Dan tujuannya untuk menggembosi pasukan kaum muslimin. Ketika sebagian pasukan dan jumlahnya cukup besar, 300 pulang ke kota Madinah, itu membuat pasukan yang lain semangatnya turun, ya, menggembosi semangat yang lain. Jumlahnya cuma 700 pasukan melawan atau berhadapan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir berjumlah 3000 pasukan. Karena jumlah yang sangat besar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya, ya, memotivasi para sahabatnya dengan berbagai cara. Di antaranya juga beliau sangat matang di dalam menentukan strateginya. Beliau menggunakan strategi yang sangat bagus, ya, karena mengingat pasukan orang-orang kafir ini sangat banyak. Strategi Rasulullah ketika itu betul-betul berhasil. Beliau menjadikan Gunung Uhud sebagai benteng mereka dari arah belakang. Jadi mereka berada di belakang Gunung Uhud, atau mereka membelakangi Gunung Uhud, sehingga orang-orang kafir tidak bisa menyerang dari arah belakang. Adapun di bagian kirinya diletakkan pasukan pemanah, ya, pasukan pemanah yang bertugas di atas Bukit Ainain, atau sekarang dikenal dengan Jabal Rumah, ya, Bukit Pemanah. Ini untuk mencegah orang-orang kafir menyerang dari arah kiri. Adapun dari kanan dan juga belakang itu sudah ada Gunung Uhud. Dengan cara ini di peperangan pertama kaum muslimin bisa berhasil mengalahkan pasukan kafir. Mereka bisa memukul mundur pasukan kafir. Bahkan disebutkan saking takutnya pasukan kafir ketika itu, mereka lari meninggalkan semua harta bendanya, termasuk meninggalkan wanita-wanita mereka. Padahal orang-orang Arab itu aib bagi mereka kalau berperang meninggalkan wanitanya, meninggalkan istri mereka, meninggalkan perempuan-perempuan mereka. Itu aib bagi orang Arab. Mereka akan berperang sampai mati, tidak mau lari meninggalkan perempuannya. Namun karena di saat perang Uhud ini saking takutnya orang-orang kafir, mereka sampai lari meninggalkan perempuan mereka, termasuk meninggalkan harta mereka yang sangat banyak. Pasukan kaum muslimin mereka mengumpulkan harta itu sampai pasukan yang ditugaskan untuk pemanah di atas Bukit Rumah itu juga turun untuk mengumpulkan harta rampasan tersebut. Akhirnya itulah yang menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin. Rasulullah di awal peperangan sudah mengingatkan agar pasukan ini yang berjumlah 50 orang jangan turun apapun yang terjadi, sampai mereka melihat bangkai-bangkai kaum muslimin dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai pun tidak boleh turun. Ini sangat tegas pesan Rasulullah sebelum mulai peperangan. Namun karena namanya manusia tergoda dengan harta, mereka juga turun untuk mengumpulkan harta tersebut.
tinggal 10 orang yang ada di atas. Khalid bin Walid melihat kesempatan itu, memang dari awal Khalid bin Walid bersama 200 pasukan berkuda melihat celah kelemahan kaum muslimin. Kelemahan kaum muslimin ada pada pasukan pemanah. Kalau pasukan pemanahnya tidak ada, maka mereka bisa menyerang dari arah belakang. Karena pasukan pemanah ya sebagian besarnya turun, tinggal 10 orang, Khalid bin Walid dan pasukan berkuda yang lainnya, mereka naik ke atas bukit dan menghabisi, membunuh semua pasukan pemanah yang tersisa 10 orang. Dan Khalid bin Walid memutar dari arah belakang, mengambil kembali bendera pasukan musyrikin yang terjatuh, mengambil kembali, mengangkat kembali, dan orang-orang musyrikin yang lari ke depan tadi akhirnya melihat benderanya diangkat kembali, mereka kembali menyerang. Yang tadinya kabur sekarang kembali menyerang. Sekarang kaum muslimin diserang dari belakang dan juga dari depan. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin mengalami kekalahan di peperangan yang kedua, atau bisa disebut hampir kalah ya. Bahkan Rasulullah sampai terjatuh, bahkan diisukan sudah meninggal dunia. Nah, di awal-awal peperangan Rasulullah SAW melihat pasukan yang besar ini, beliau menggunakan strategi yang sangat bagus. Kemudian beliau juga memotivasi para sahabatnya untuk semangat berperang. Di antaranya beliau menyerahkan pedangnya untuk digunakan berperang. Siapa yang mengambil pedang ini atau siapa yang menggunakan pedang saya ini untuk berperang, maka semua sahabat bersemangat dan mereka berlomba-lomba untuk mengambil pedang tersebut. Namun ada syaratnya ya. Ketika disebutkan syaratnya, lalu mereka pun tidak jadi mengambil pedang itu. Bukan karena takut mati ya, bukan karena tidak semangat berperang, tapi takut tidak bisa menunaikan hak pedang tersebut. Tadi para sahabat rebutan untuk mengambil pedang itu, tapi karena ada syaratnya, yaitu mengambil pedang ini tapi dengan haknya, gunakan dengan haknya, maka semua sahabat tidak ada yang berani karena khawatir tidak bisa menunaikan hak pedang Rasulullah SAW. Namun ada satu sahabat yang memang merasa dirinya bisa dan punya kemampuan. Beliau adalah sahabat Abu Dujanah ya, sahabat Abu Dujanah Al-Ansari. Ini terkenal sahabat yang sangat pemberani ya. Dan disebutkan sahabat Abu Dujanah itu memiliki semacam surban yang berwarna merah. Kalau surban itu sudah diikat di kepalanya, maka tidak pernah mundur sampai titik darah penghabisan. Itu kebiasaan sahabat Abu Dujanah. Sebelum perang, beliau mengikat di kepalanya surban atau selendang berwarna merah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Hisham dan juga Ibnu Katsir, qala Sammak ibni Harasyah Abu Dujanah. Jadi nama aslinya Sammak atau Simak ibnu Kharsyah ya. Qala Simak ibnu Kharsyah Abu Dujanah, wa ma haqquhu ya Rasulullah. Ketika beliau sudah mengambil pedang itu, beliau bertanya, apa hak pedangnya engkau wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, antadriba bihil aduwa hatta yanhani. Engkau memenggal kepala musuh-musuhmu, atau engkau gunakan untuk memenggal kepala-kepala mereka. Qala ana akhudhu bihaqi. Aku siap mengambilnya dengan haknya. Fadafa'ahu ilaihi wa kana rajulan sujaan. Maka beliau pun menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujanah. Dan sahabat Abu Dujanah ini seorang yang pemberani, yukhtalu indahu al-harab ya, yang mustahil baginya untuk kabur ya. Jadi orang yang sangat pemberani, dia mustahil untuk kabur dari medan perang. Ai yamsi masyatul mutakabbir. Begitu mengambil pedang itu, tadi beliau mengikat kepalanya dengan kain merah, lalu lalu berjalan di kedua pasukan. Jadi ada pasukan kafir dan pasukan kaum muslimin yang berhadap-hadapan. Sahabat Abu Dujanah mengambil pedang itu kemudian berjalan dengan jalan penuh kesombongan ya. Jadi jalan orang-orang yang sombong, orang-orang yang pemberani ya, seperti apa ya, petentang-petenteng begitu ya, Masya Allah. Jadi orang yang lihat itu bisa down.
Wa hinama ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatabakhkhar baina safain qala. Ya, ketika Rasulullah melihat Abu Dujanah berjalan model seperti itu, beliau pun bersabda, "Innaha la masyatun yabghadahallahu illa fi mithli hadal mautin." Sesungguhnya jalan model ini adalah jalan yang dibenci oleh Allah kecuali di saat seperti ini. Jadi boleh ketika dalam peperangan seorang menunjukkan keberaniannya, seorang menunjukkan kesombongannya, tujuannya untuk melemahkan musuh, ya. Seperti berjalannya dibuat petentang-petenteng dan seterusnya, ini tidak masalah dalam kondisi peperangan. Karena memang ada beberapa kondisi yang dibolehkan dalam peperangan, ya. Begitupun dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Apa yang dimaksud dengan mengambil pedang itu dengan haknya, kata Imam Al-Qurtubi, yakni bihadzal haqqi ayuqatil bidzalika sayf ila ayyaftahallahu alal muslimin aw yamut, yaitu dia mengambil pedang itu kemudian dia gunakan untuk membunuh atau untuk menyerang kaum musyrikin, ya, sampai Allah memenangkan pasukan kaum muslimin atau sampai dia mati. Jadi yang dimaksud dengan mengambil pedang dengan haknya, dia gunakan pedang itu untuk berperang membunuh orang-orang kafir sampai Allah memenangkan kaum muslimin atau sampai dianya mati. Taib. Dan sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu disebutkan oleh Anas bin Malik di hadis yang kita baca ini, beliau pun mengambil pedang itu, fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Beliau mengambil pedang itu kemudian menghantam kepala orang-orang kafir, ya. Taib. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan ism Abi Dujanah Simak ibni Khurasah. Nama asli Abu Dujanah adalah Simak bin Khurasah, ya. Qauluhu ahjamul qaum ay tawaqqafu, dan yang dinamakan dengan tadi lafaz ahjamul qaum, ya, mereka menurunkan tangannya, artinya mereka tawaqqafu, para sahabat berhenti. Tadinya rebutan, sekarang berhenti. Fa falaqa bihi ay syaqqa. Yang dimaksud dengan fa falaqa adalah memecahkan. Jadi memecah kepala orang-orang musyrikin. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan bagaimana para sahabat, ya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Kalau mereka paling depan, paling pertama mengambil pedang itu, berarti mereka orang yang paling semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil pedang itu, ya, untuk dia berperang apakah hidup ataupun mati. Ya, ini semangatnya para sahabat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian sahabat Abu Dujanah, ya, orang yang sangat terkenal pemberani, dan beliau berhasil mengambil pedang tersebut. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Dujanah, ya, beliau memiliki keistimewaan. Beliau termasuk sahabat Ansor dan sahabat yang sangat pemberani. Dan disebutkan juga sahabat Abu Dujanah ini yang membunuh nabi palsu, ya, Musailamah Al-Kadzab, ya. Disebutkan bahwa Wahsy dia menombak nabi palsu Musailamah Al-Kadzab mengenai perutnya, kemudian ada satu lagi orang yang memenggal kepala Musailamah Al-Kadzab. Kata Wahsy, saya tidak tahu siapa orang yang memenggal kepala nabi palsu tersebut. Seandainya kalau aku yang membunuhnya, kata Wahsy, maka aku telah membunuh orang yang paling mulia dan aku telah membunuh orang yang paling buruk, ya. Tombak saya ini sudah pernah membunuh orang yang paling mulia dan juga orang yang paling buruk. Orang yang paling mulia maksudnya Hamzah ketika perang Uhud, ya. Wahsy membunuh Hamzah dengan tombaknya itu, kemudian juga menombak nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Nah, disebutkan, ya, bahwa orang tersebut yang memenggal kepala Musailamah Al-Kadzab adalah sahabat Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ini hadis yang kelima. Kita lanjutkan hadis yang keenam. An Zubair ibni Adi qala ataina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu fasyakawna ilaihi ma nalqi minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Dari Az-Zubair ibni Adi, dia berkata, kami mendatangi sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, fasyakawna ilaihi ma nalqi minal hajjaj, dan kami mengadukan kepada sahabat Anas ibni Malik tentang Hajjaj bin Yusuf, ya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang pemimpin yang zalim, ya, yang membabi buta. Kalau ada masalah sedikit langsung dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf, ya, sangat zalim, dari Bani Thaqif, yaitu dari Taif. Ketika mengadukan tentang keburukan atau kezaliman Hajjaj bin Yusuf ini, kata sahabat Anas bin Malik, isbiru, bersabar, ya. Walaupun kalian punya pemimpin model itu, kalian tetap bersabar. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena sesungguhnya tidak akan ada atau tidak akan datang suatu zaman kecuali yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Tidak datang suatu zaman melainkan yang datang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Walaupun Hajjaj bin Yusuf ini orang yang sangat zalim, pemimpin yang sangat zalim, yang semena-mena. Walaupun demikian, nanti akan ada pemimpin setelahnya yang lebih zalim, yang lebih buruk dari Hajjaj ibn Yusuf, ya. Jadi tidak akan ada suatu zaman yang akan datang setelahnya kecuali lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, kalian bersabar itu sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, kata Anas ibn Malik. Kemudian beliau mengatakan, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar seperti itu, mendengar berita seperti itu, kalau akan ada zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya, itu dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang merupakan pemimpin dari Bani Umayyah, ya. Yang mana sahabat Anas bin Malik ini hidup sampai menemui pemimpin seperti itu. Sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang umurnya cukup panjang. Beliau masih hidup sekitar 80 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beliau meninggal tahun 92 atau 93 Hijriah. Ya, beliau banyak sekali menjumpai orang-orang, maksudnya generasi setelah sahabat. Ya, beliau termasuk orang yang umurnya panjang dan banyak menjumpai orang-orang setelah sahabat Nabi SAW. Tentunya beliau sangat melihat banyak perbedaan, ya, beda ketika di zamannya sahabat dengan zamannya setelah sahabat, ya, karena banyak melihat atau menjumpai orang-orang. Termasuk satu perkataan beliau, ya, yang mungkin sudah kita bahas, yaitu kalian melihat dosa-dosa itu bagaikan rambut atau bagaikan satu helai rambut, lebih ringan, lebih tipis, lebih kecil bagi kalian. Sedangkan kami dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dosa-dosa itu seperti al-mubiqat, hal yang membinasakan. Kalian sekarang kalau memandang dosa itu seperti sehelai rambut, sangat remeh, sangat kecil. Adapun kami di masa Nabi memandang dosa itu sangat besar. Dosa apa saja, termasuk dosa kecil pun, kami memandang dosa itu termasuk dosa yang membinasakan. Nah, beliau mengatakan hal itu karena beliau melihat banyak sekali perubahan. Di zaman Nabi, para sahabat itu sangat takut dengan perbuatan dosa. Termasuk dosa-dosa kecil pun para sahabat itu sangat takut, menganggap dosa-dosa kecil itu termasuk hal yang membinasakan. Adapun zaman setelah sahabat,
zamannya generasi setelahnya para tabi'in atau atba'ut tabi'in, ternyata banyak manusia yang meremehkan dosa. Nah, ketika kejadian seperti itu, ada pemimpin yang zalim, yang membunuh orang dengan semena-mena. Ya, disebutkan Hajjaj bin Yusuf itu kalau punya masalah langsung dibunuh. Bahkan dia pernah berangkat ke Kufah. Ya, sampai di Kufah dia mengatakan, "Wahai penduduk Kufah, aku melihat bahwa kepala-kepala kalian sudah matang, ya, bagaikan buah, ya, sudah matang yang siap untuk dipetik gitu. Jadi kepala kalian itu sudah matang ini, tinggal dipetik saja ini. Ya. Dan aku tidak melihat, ya, banyak darah yang mengucur dari leher dan dari jenggot kalian." Jadi sampai seperti itu dia menakut-nakuti penduduk Kufah, ya. Bagaimana kejamnya Hajjaj bin Yusuf, yang mana dia yang menyerang Mekah, ya. Bahkan membunuh sahabat Zubair bin Awam, ya. Sahabat Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Bahkan yang pernah menghancurkan Ka'bah, ya. Hajjaj bin Yusuf, ya, pernah menghancurkan Ka'bah, ya. Sehingga sahabat Abdullah bin Zubair, beliau pun sholat istikharah untuk apakah cuma direnovasi atau dibangun ulang, dihancurkan kemudian dibangun ulang, ya. Sampai 3 kali dia istikharah dan dia memutuskan untuk dibangun ulang. Ka'bahnya dirobohkan kemudian dibangun kembali, bangun ulang. Dan ketika bangun kembali itu dia pernah mendengar hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah itu sangat ingin Ka'bah itu dibangun sebagaimana pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku sangat ingin membangun kembali Ka'bah sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim, namun aku khawatir umatku itu baru masuk Islam, takut terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah tidak mau membangun kembali Ka'bah seperti pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang cukup besar. Kemudian di zaman dahulu orang-orang Quraisy mereka kehabisan dana untuk membangun kembali Ka'bah yang terkena banjir besar. Orang-orang Quraisy mereka tidak cukup dana yang halal untuk membangun seperti pondasinya Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka membangun lebih kecil, ya. Dan Nabi Muhammad yang kita kenal ceritanya, beliau yang ketika itu meletakkan Hajar Aswad, ya, itu orang-orang Quraisy sedang membangun kembali Ka'bah, tapi tidak sesuai dengan ukuran bangunannya Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah, aku sangat ingin membangun kembali seperti pondasinya Nabi Ibrahim, tapi aku khawatir umat itu masih baru masuk Islam. Mendengar hadis itu, sahabat ini beliau pun salat istikharah dan memutuskan untuk membangun kembali sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ijtihad beliau karena ini keinginan Rasulullah SAW, ya. Rasulullah sangat ingin untuk mengembalikan sesuai pondasinya Nabi Ibrahim, tapi karena umat ketika itu masih awal-awal masuk Islam. Nah, sekarang umat sudah kuat keimanannya, jadi tidak masalah dibangun sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Namun setelah atau khalifah setelahnya merobohkan kembali, ya, merobohkan Ka'bah kembali, kemudian membangunnya sesuai dengan bangunan Quraisy. Sampailah di masa Harun ar-Rasyid, ya, di zamannya Imam Malik, Harun ar-Rasyid ingin membangun sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Harun ar-Rasyid minta fatwa kepada Imam Malik, apakah perlu kita robohkan kemudian kita bangun sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW? Kata Imam Malik, tidak perlu, ya. Jangan sampai setiap khalifah punya program membangun Ka'bah nanti dijadikan mainan oleh khalifah-khalifah sehingga tidak ada hibahnya Ka'bah ini. Ka'bah sudah hilang kemarwaannya atau kewibawaan Ka'bah hilang karena digunakan untuk politik seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini menunjukkan bagaimana jahatnya Hajjaj bin Yusuf sampai menghancur Ka'bah tersebut. Baik, ketika seseorang menemui pemimpinnya yang sangat buruk seperti Hajjaj bin Yusuf, bahkan lebih buruk dari itu,
maka hendaknya dia bersabar. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabar walaupun diambil harta kita, walaupun dipukul, ya, dicambuk pundak-pundak kita, tetap bersabar, ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena maslahatnya tentu lebih besar daripada mudaratnya. Kalau seseorang melawan, maka mudaratnya lebih besar. Adapun dia bersabar, maka maslahatnya lebih besar. Ini yang disampaikan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Taib. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kelihatannya tidak ada kaitan dengan bab yang kita pelajari. Ya. Bab yang kita pelajari itu tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Sedangkan hadis yang beliau bawakan ini bercerita tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Kemudian beliau menasihatkan atau perkataan sahabat Anas bin Malik, yaitu bersabar karena kalian akan menjumpai atau tidak ada suatu zaman yang datang kemudian, ya, melainkan lebih buruk daripada zaman setelahnya. Allahu alam, kaitannya dengan bab yang kita pelajari adalah akan ada zaman itu semakin buruk, ya, bukan zamannya yang buruk, ya, tapi orang-orang di zaman itu yang buruk. Jadi zaman itu hanyalah sebuah waktu yang terus bergulir. Yang buruk itu bukan zamannya, tapi orang-orang yang hidup di zaman itu. Tapi seringkali kita namakan dengan zaman, ya, zaman rusak, ya, zaman edan misalkan. Ya, zamannya nggak gila, ya. Yang gila itu singa. Singa juga nggak gila, ya. Baik, zaman yang semakin buruk, ya, maksudnya orang-orang di zaman itu. Baik. Kalau kita tahu bahwa zaman itu semakin buruk, ya, tidak akan ada atau tidak akan datang suatu zaman melainkan lebih buruk dari sebelumnya, maka bersegeralah untuk beramal. Insyaallah sampai sini ada gambaran bagaimana kaitan hadis ini dengan bab yang kita pelajari. Kalau zaman itu semakin buruk, maka bersegeralah untuk beramal. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu badiru bil amali shalihah, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang suatu zaman yang fitnahnya sangat besar bagaikan malam yang gelap gulita. Allahu alam, mungkin itulah kaitannya Imam An-Nawawi membawakan hadis ini di dalam bab bersegera di dalam beramal. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ketujuh, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil amal sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan au ghinan mutqiyan au mardan mufsidan au harman mufnidan au mautan mujhizan au ad-dajjal fasyarru ghaibu yuntadhar awis saati fasaatu adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan 7 amalan. Ya, bersegeralah kalian melakukan 7 amalan ini. Hal tantadiruna illa faqran munsian, apakah kalian masih menunggu-nunggu, ya, sampai menjadi fakir yang munsian, fakir yang melupakan. Alias bersegeralah kalian beramal, ya, sebelum datang 7 perkara ini, yaitu fakir yang melupakan, au ghinan mutghiyan, atau kaya yang melampaui batas, au mardon mufsidan, atau sakit yang merusak, au haraman mufnidan, atau masa tua yang pikun. Mufnidan ini yang tidak sadarkan diri, yang pikun, yang ngomong sembarangan gitu, ya. Au mautan mujahizan, atau kematian yang datang tiba-tiba.
Au dajjal fasyarru ghaibu yuntadhar, atau dajjal yang keburukan secara gaib yang menanti. Ya, dajjal keburukannya secara gaib yang menanti. Artinya kita belum tahu keburukan dajjal tersebut. Ini masih perkara gaib. Awis sa'ati fasa'atu adha wa amar, atau sebelum datangnya hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih pahit dan lebih parah, ya, lebih dahsyat. Taib. Hadis yang kita bacakan ini juga masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Ya, tadi kita menyebutkan bahwa Imam An-Nawawi membawakan hadis tentang zaman itu akan semakin buruk dan zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Ini sangat relevan, ya, kalau kita maknai kenapa Imam Nawawi membawakan hadis tersebut dalam bab ini, yaitu supaya kita segera beramal, ya, karena zaman itu terus buruk gitu ya. Karena hadis yang kita baca ini, hadis ke-7 juga memerintahkan untuk segera kita beramal, ya, segera beramal dengan 7 amalan, atau sebelum datang 7 perkara tersebut. Apakah kalian masih menunggu datangnya kefakiran yang melupakan? Ketika sedang kaya, segera beramal, segera sedekah, segera gunakan harta itu untuk ibadah, ya, gunakan untuk amalan-amalan jariah, ya. Dengan harta seseorang bisa punya amalan-amalan jariah. Dia bisa membangun masjid, dia bisa membangun pesantren, dia bisa menggalikan sumur, atau punya harta dia gunakan untuk amalan-amalan yang mengalir, ya. Segera lakukan itu, ya, sebelum datang kefakiran yang melupakan. Kalau orang itu sudah fakir, hartanya mulai berkurang atau dia mulai kekurangan, maka bisa jadi dia lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah fakir, biasanya sibuk, ya, sibuk untuk mencari harta, sibuk untuk mencari penghidupan karena dia tidak punya apa-apa. Kalau waktu dia kaya, dia punya banyak waktu untuk ibadah, ya, atau dia bisa punya banyak kesempatan untuk ibadah harta. Dia bisa kurban tiap tahun, dia bisa pergi umroh, dia bisa pergi haji, dia bisa bersedekah. Tapi kalau sudah fakir, maka itu semua nggak ada sama sekali diingatan. Kalau sudah fakir, umroh itu nggak terbetik sama sekali di pikiran. Tapi kalau pas punya uang, orang mungkin berpikir, oh ini bisa gunakan untuk umroh, ini bisa gunakan untuk kurban. Tapi kalau sudah fakir, terbetik pun tidak, ya, nggak kepikiran sama sekali karena memang nggak punya uang. Ataupun ketika fakir, dia semangatnya untuk mencari harta, untuk memenuhi kebutuhannya, lupa untuk ibadah, ya, termasuk lupa untuk menuntut ilmu, ya. Ketika masih kaya, ketika punya harta yang cukup, dia tidak ada kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tapi ketika fakir, maka sulit bagi dia untuk duduk di majelis ilmu karena waktunya habis, ya, untuk cari ma'isyah. Taib, au ghinan mudghiyan, atau kaya yang melampaui batas. Nah, ini ketika jadi kaya atau ketika jadi orang kaya, maka segera gunakan untuk beramal. Karena kalau harta itu tidak dikeluarkan, tidak digunakan untuk beramal, maka harta itu bisa membuat orang ini menjadi sombong dan melampaui batas. Kalau dia rajin bersedekah, semakin kaya dia rajin bersedekah, membuat dia hatinya semakin bersih, membuat dia semakin peduli dengan sesama, ya. Jadi kalau orang yang rajin sedekah itu karena dia punya perasaan peduli kepada orang lain. Tapi kalau dia tidak sering bersedekah, ya, kemudian dia punya harta banyak, mau apa-apa selalu mudah, ya, maka hati-hati, bisa jadi itu membuatnya melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyebutkan orang-orang yang melampaui batas, ya, dalam surat apa, ya? Surat Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Surat Iqra. Betul, ya? Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya itu kaya, ketika dia melihat dirinya mampu, apa-apa mudah, bisa dia gunakan hartanya untuk menyuruh orang, maka biasanya menyebabkan orang itu melampaui batas.
Jadi ketika kaya segera gunakan harta itu untuk beramal. Au mardon mufsidan, ya, atau sebelum sakit yang merusak, ya. Sakit yang merusak tubuhnya, merusak kondisinya sehingga dia tidak bisa beramal. Kita akan mengalami suatu masa yang mana tubuh kita ini tidak bisa diajak untuk beribadah. Karena tubuh kita itu ada masanya. Ada masa kuat, ada masa lemah, ya. Ada masa sujudnya bisa sempurna, ada masa sujudnya tidak sempurna lagi. Ada masa kita bisa baca Quran dengan mudah. Ada masanya kita sulit baca Quran karena mata sudah mulai rabun. Dan begitu ada masanya. Sebelum datang itu segera beramal. Ya, segera datang ke majelis ilmu. Sebelum datang masa tua, sulit untuk berjalan, sulit untuk pergi ke majelis ilmu. Maka ketika masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, gunakan untuk beramal. Au haraman mufnidan, atau masa tua yang pikun, ya. Kalau sudah semakin tua, semakin pikun, ya, dia sulit untuk mengingat, bahkan bisa berbuat seperti anak kecil, ya, karena orang sudah pikun. Kemudian au mautan mujhizan, ini yang lebih berbahaya, yaitu sebelum datang kematian yang tiba-tiba, ya. Betapa banyak sekarang ini kematian itu datang tiba-tiba. Yang tadinya sehat, yang tadinya masih muda, masih umur belasan atau masih umur muda, tapi tiba-tiba meninggal dunia, ya. Kadang-kala penyakitnya tidak berat, penyakit yang ringan, tapi tiba-tiba langsung meninggal dunia. Ini yang sangat kita khawatirkan. Au dajjal fasyarru ghaibu yuntadhar, atau sebelum datangnya dajjal, ya. Zaman semakin berakhir, ya, akan muncul dajjal yang keburukannya sedang menanti, walaupun keburukannya itu masih tidak kelihatan. Tapi kalau sudah muncul dajjal, maka keburukan akan merajalela, ya. Banyak orang yang terfitnah dengan dajjal, ya. Sekarang saja ada orang yang bisa ini bisa itu, orang langsung percaya, ya. Ada orang yang bisa menyembuhkan orang, orang menganggap oh ini sakti. Ada dukun yang bisa terbang misalkan, atau ada dukun yang bisa menemukan barang hilang, orang langsung mengagung-agungkan dukun seperti itu. Apalagi ini dajjal. Dajjal mengaku sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa membuat daerah yang basah menjadi kering, daerah yang subur menjadi tandus, ya. Gimana orang tidak terfitnah dengan dajjal? Dan disebutkan kebanyakan yang terfitnah dengan dajjal adalah para wanita, ya. Para wanita itu yang banyak terfitnah dengan dajjal. Taib, sebelum datang itu semua segera beramal. Abis saati fasaatu adha wa admar, dan sebelum datang hari kiamat, dan hari kiamat itu lebih pahit dan lebih parah, ya, lebih dahsyat kondisinya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus memiliki amalan dan segera kita beramal, walaupun amalan-amalan yang kelihatannya ringan. Mungkin amalan-amalan sunnah, ya, yang kelihatannya itu sepele, yang kelihatannya ringan, kita tetap atau kita harus istiqomah jalankan amalan tersebut. Sebelum datang hal-hal semacam ini. Kalau yang biasanya bersedekah, maka dia rutinkan untuk terus bersedekah, terus membantu orang. Yang biasanya hadir di pengajian, rutinkan untuk hadir di majelis ilmu. Karena kita akan datang suatu masa tidak bisa mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Namun ketika datang masa tersebut, kalau kita sudah membiasakan diri, insya Allah kita akan dihitung orang yang melakukan amalan tersebut dan pahalanya terus mengalir, masya Allah. Kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu minal amali ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka akan ditulis pahalanya dia beramal sebagaimana dia sehat dan dia mukim. Kalau seorang yang biasanya hadir di majelis ilmu tiba-tiba sudah tidak bisa lagi karena usianya tidak mendukung, atau tenaganya tidak mendukung, atau kesehatannya tidak mendukung, akhirnya tidak bisa hadir lagi di majelis ilmu, insya Allah setiap hari dia dicatat mendapatkan pahala menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena
ketika sehat, ketika mampu, dia sudah rutinkan itu. Ya. Atau amalan-amalan yang lain. Mungkin dia punya kebiasaan sedekah. Apakah setiap Jumat, apakah setiap hari, setiap pagi, setiap subuh dia sedekah. Namun datang suatu masa dia ditimpa masalah, dia ditimpa kefakiran, tidak bisa lagi sedekah, maka dia dihitung mendapatkan pahala sedekah tiap hari, Masya Allah. Begitupun semua amalan-amalan yang lain, karena dilakukan dengan istiqomah, ya. Maka pentingnya kita segera beramal dan lakukan amal itu secara kontinu, walaupun amalan-amalan yang ringan. Dan ini bekal bagi kita semua, terutama yang sudah usianya ya usia-usia tua gitu ya, yang usianya tidak muda lagi, atau usia pernah muda gitu, usia yang pernah muda. Maka modal kita adalah lakukan amalan-amalan yang ringan tapi kontinu, karena itu jadi bekal kita. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan hadis yang terakhir insyaallah. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis yang terakhir, hadis yang ke-8. Wa anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, la utiyanna hadhihi raya rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadihi. Qala Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imarata illa yauma idzin fatasawartu laha raja'an an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliya ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha faqala imshi wa la taltafit hatta yaftahullahu alaika fasara Aliyu syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilan nas qala qatalhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di saat perang Khaybar, la utiyanna hadhihi raya rajulan yuhibbullahu wa rasuluh. Aku akan memberikan bendera perang ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yaftahullahu ala yadihi. Allah membuka atau Allah memenangkan peperangan itu di tangannya atau di bawah komandonya. Qala Umar radhiyallahu anhu, maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imara illa yauma idzin. Ya, maksudnya Umar berkata dalam hati ketika Rasulullah bersabda ini, ya, beliau tidak menginginkan, aku tidak menginginkan kepemimpinan sama sekali kecuali pada hari itu. Umar bin Khattab, ya, selama hidupnya beliau tidak pernah menginginkan menjadi pemimpin. Masya Allah, ya. Ini beliau sangat hati-hati. Bahkan beliau menjadi pemimpin pun itu ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika Umar mau meninggal dunia, anaknya atau keturunannya tidak boleh ada yang jadi pemimpin, ya. Cukup Umar yang menjadi pemimpin, ya. Kalau ada sesuatu atau ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, biar Umar saja, ya. Anak keturunannya tidak boleh bertanggung jawab terhadap kepemimpinan. Aku tidak menginginkan kepemimpinan atau menjadi panglima kecuali pada saat itu. Fatasawartu laha raja'an an ud'a laha. Maka aku pun menampakkan diri. Aku berusaha menonjolkan diri saya. Saya berharap agar aku dipanggil, hai Umar, ambil bendera ini. Sampai seperti itu Umar pengen menjadi pemimpin atau menjadi panglima ketika itu. Kenapa? Karena janji Rasulullah yang sangat luar biasa, ya. Orang yang bisa mengambil bendera itu orang yang sangat istimewa. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, Allah dan Rasulnya juga mencintai orang itu, dan Allah akan memenangkan di tangannya, ya. Sampai Umar pun berharap pengen jadi panglima tersebut. Tapi Nabi Muhammad, beliau tidak memanggil Umar ibn Khattab. Lantas Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, lalu memberikan bendera itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ali itu sedang sakit, tidak hadir ketika itu. Kemudian faqala imshi wala taltafit hatta yaftahullahu alaika, ya. Berangkatlah dan jangan tolak-toleh, jangan melihat ke kanan dan ke kiri sampai Allah memenangkanmu. Maka sahabat Ali pun berjalan. Kemudian beliau berhenti, lalu beliau menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku berperang atas apa? Atau apa tujuan ini saya berperang?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqatilan nas." Untuk apa saya berperang ini? Qala qatalhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tujuannya supaya mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka masuk Islam, ya. Kalau mereka lakukan itu, mereka mau untuk masuk Islam, maka darah mereka atau harta mereka terjaga darimu, ya. Engkau tidak boleh mengambil harta dan
menumpahkan darah mereka illa bihaqiha, kecuali dengan haknya, ya, yaitu haknya yang mewajibkan untuk ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisabnya itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab al-mubadarah bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menunjukkan bahwa ketika Rasulullah bersabda, aku akan memberi bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, atau dalam riwayat yang lain Allah mencintainya dan Rasul juga mencintainya, maka semua sahabat ketika itu berharap pengen jadi orang tersebut. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain itu kata Nabi SAW, aku akan lautiyanna hadhihi raya ghadan, aku akan memberikan bendera ini besok, ya, berarti beliau sampaikan ini bisa di sore hari atau bisa di malam harinya. Aku akan memberikan bendera ini besok. Maka kata perawi ini fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, falamma asbahan nasu ghadaw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu'taha. Begitu di malam harinya semua sahabat itu sangat berharap, ya, semua bermalam dengan penuh harap, mudah-mudahan dialah yang dikasih. Setiap sahabat berharap seperti itu, semoga saya yang mengambil bendera itu. Semuanya seperti itu. Nah, dibawakan oleh Imam An-Nawawi di sini menunjukkan bahwa bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Begitu Rasulullah mengumumkan akan diberikan bendera peperangan itu kepada seseorang, mereka semua berlomba-lomba untuk mendapatkan bendera itu. Sampai besok pagi semuanya bergegas, ya, semuanya bersegera menuju kepada Nabi SAW. Berharap apa? Yang paling cepat dia dapat, ya. Ternyata sistemnya bukan seperti itu, ya. Semuanya berlomba-lomba paling cepat datang kepada Nabi SAW. Akan tetapi sama sekali tidak dikasih oleh Rasulullah SAW. Lantas beliau memanggil atau menanyakan, di mana Ali bin Abi Thalib? Kok belum hadir, ya? Akhirnya disebutkan beliau sedang sakit atau sakit di bagian matanya. Didatangkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah meludahi mata sahabat Ali bin Abi Thalib dan langsung sembuh. Beliau pun memberikan bendera tersebut, ya. Sampai di sini Umar bin Khattab pun sangat berharap beliau yang mengambil bendera itu. Bayangkan bagaimana semua sahabat itu berharap mereka yang mengambil, termasuk Umar pun yang selama itu tidak pengen jadi panglima, tidak pengen jadi pemimpin. Beliau sangat ingin jadi pemimpin karena besarnya pahala ataupun besarnya kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini banyak sekali faedahnya, namun kita hanya mengambil sisi pendalilannya, yaitu al-mubadarah bil khairat, bagaimana para sahabat itu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan selesai bab yang ke-10, bab berlomba-lomba dalam kebaikan. Insyaallah kita masuk bab yang ke-11, yaitu al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Allahu a'lam bishawab. Langsung saja kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.